Materi kuliah Hukum Pidana Ekonomi. Topik ke-12 dari 75 topik. Tindak pidana korporasi, bagian pertama. Dalam ketentuan umum KUHP Indonesia yang digunakan sampai saat ini, Indonesia masih menganut bahwa suatu delik hanya dapat dilakukan oleh manusia. Sedangkan fiksi badan hukum, atau rekat person, yang dipengaruhi oleh pemikiran von Savigny yang terkenal dengan teori fiksi, atau fiction theory, tidak diakui dalam hukum pidana, karena pemerintah Belanda pada saat itu tidak bersedia mengadopsi ajaran hukum perdata ke dalam hukum pidana. Subjek delik, atau perbuatan pidana, yang diakui oleh KUHP adalah manusia, atau naturlik person. Konsekuensinya, yang dapat menjadi pelaku perbuatan pidana hanyalah manusia. Hal ini dapat dilihat pada rumusan delik dalam KUHP yang dimulai dengan kata-kata, barang siapa. Kata, barang siapa, jelas menunjukkan pada orang atau dua manusia, bukan badan hukum. Dalam perkembangannya ada usaha untuk menjadikan korporasi sebagai subjek hukum dalam hukum pidana, yaitu asas hak dan kewajiban yang melekat padanya. Usaha tersebut dilatar belakangi oleh fakta bahwa tidak jarang korporasi mendapat keuntungan, yang banyak dari hasil kejahatan yang dilakukan oleh pengurusnya. Begitu juga dengan kerugian yang dialami oleh masyarakat yang disebabkan oleh tindakan-tindakan pengurus-pengurus korporasi. Dianggap tidak adil bila korporasi tidak dikenakan hak dan kewajiban seperti halnya manusia. Kenyataan inilah yang kemudian memunculkan tahap-tahap perkembangan korporasi sebagai subjek hukum dalam hukum pidana. Dimulai dari tahap pertama yang ditandai dengan usaha-usaha agar sifat delik yang dilakukan korporasi dibatasi pada perorangan atau naturlik person. Apabila suatu tindak pidana terjadi dalam lingkungan korporasi, maka tindak pidana tersebut dianggap dilakukan oleh pengurus korporasi tersebut. Dalam tahap ini membebankan tugas pengurus kepada pengurus. Pada tahap ini pula pengurus yang tidak memenuhi kewajiban-kewajiban yang sebenarnya merupakan kewajiban korporasi dapat dinyatakan bertanggung jawab. Namun demikian, kesulitan yang muncul adalah dalam hal pemilik atau pengusahanya adalah suatu korporasi, sedangkan tidak ada pengaturan bahwa pengurusnya bertanggung jawab, maka bagaimana memutuskan tentang pembuat dan pertanggungjawabannya? Kesulitan ini dapat diatasi dengan perkembangan tentang kedudukan korporasi sebagai subjek hukum pidana pada tahap kedua. Tahap kedua ditandai dengan pengakuan yang timbul sesudah Perang Dunia Pertama dalam perumusan undang-undang bahwa suatu perbuatan pidana dapat dilakukan oleh korporasi. Namun pertanggungjawaban untuk itu menjadi beban dari pengurus badan hukum tersebut. Perumusan yang khusus ini yaitu apabila suatu perbuatan pidana dilakukan oleh suatu atau karena suatu badan hukum, tuntutan pidana dan pidana harus dijatuhkan terhadap anggota pimpinan. Secara perlahan-lahan tanggung jawab pidana beralih dari anggota pengurus kepada mereka yang memerintahkan, atau kepada mereka yang secara nyata memimpin dan melakukan perbuatan yang dilarang tersebut. Dalam tahap ini korporasi diakui dapat melakukan tindak pidana, akan tetapi yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana adalah pengurusnya yang secara nyata memimpin korporasi tersebut. Pertanggungjawaban pidana korporasi pada tahap ini secara langsung masih belum muncul. Tahap ketiga ini merupakan permulaan adanya tanggung jawab langsung dari korporasi. Dalam tahap ini dibuka kemungkinan untuk menuntut korporasi dan meminta pertanggungjawaban menurut hukum pidana. Alasan lain adalah karena dalam delik-delik ekonomi dan fiskal misalnya, keuntungan yang diperoleh korporasi atau kerugian yang diderita masyarakat dapat demikian besarnya, sehingga tidak akan mungkin seimbang bila mana pidana hanya dijatuhkan kepada pengurus korporasi saja. Juga diajukan alasan bahwa dengan hanya memidana para pengurus, tidak atau belum ada jaminan bahwa korporasi tidak akan mengulangi delik tersebut. Dengan memidana korporasi dengan jenis dan beratnya yang sesuai dengan sifat korporasi itu, diharapkan korporasi dapat dipaksa untuk mentaati peraturan yang bersangkutan. Dalam Undang-Undang Korupsi, subjek delik yang dapat melakukan tindak pidana korupsi tidak hanya manusia, sebagaimana dalam KUHP, tetapi juga korporasi. Makna setiap orang tidak hanya menunjukkan pada orang perorangan, tapi termasuk juga korporasi, pasal 1 ayat 3. Sedangkan korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum, pasal 1 ayat 1. Pengaturan yang demikian jelas merupakan penyimpangan, atau lex specialis, terhadap subjek delik dalam KUHP. Kriteria perbuatan pidana oleh korporasi. Selain mengakui korporasi sebagai subjek delik di samping manusia, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi juga mengatur kriteria tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi. Pasal 20 ayat 2, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa
Tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama. Maksud dari rumusan pasal tersebut adalah bahwa korporasi dikatakan melakukan tindak pidana korupsi jika 1. Dilakukan orang-orang berdasarkan hubungan kerja berdasarkan hubungan lain, dan 2. Bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama. Dua kriteria itulah yang menjadi penanda bahwa korporasi melakukan tindak pidana. Penjelasan lebih terperinci tentang dua kriteria tersebut dirasa penting untuk memudahkan aparat penegak hukum atau pihak lain yang berkepentingan untuk memahami persoalan ini. Paling tidak ada dua teori yang dapat digunakan sebagai pijakan yuridis untuk menjelaskan persoalan di atas. Pertama, teori pelaku fungsional atau functional leadership. Teori ini berpandangan bahwa dalam lingkungan sosial ekonomi pembuat atau korporasi, tidak perlu selalu melakukan perbuatan itu secara fisik, tetapi dapat saja perbuatan tersebut dilakukan oleh pegawainya, asalkan saja perbuatan tersebut masih dalam ruang lingkup fungsi-fungsi dan kewenangan korporasi. Tetapi karena korporasi tidak bisa melakukan perbuatan itu sendiri, maka perbuatan itu dialihkan kepada pegawai korporasi berdasarkan ketentuan-ketentuan yang secara tegas tercantum dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Jika pegawai tersebut melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum, misalnya perbuatan pidana, sesungguhnya perbuatan itu merupakan perbuatan pidana yang hakikat dilakukan oleh korporasi. Kedua, teori identifikasi. Teori ini pada intinya menyatakan bahwa korporasi dapat melakukan perbuatan pidana secara langsung melalui orang-orang yang sangat berhubungan erat dengan korporasi dan dipandang sebagai korporasi itu sendiri. Perbuatan yang dilakukan oleh anggota-anggota tertentu dari korporasi, selama perbuatan itu berkaitan dengan korporasi, dianggap sebagai perbuatan dari korporasi itu sendiri. Oleh karena itu, bila perbuatan tersebut mengakibatkan terjadinya kerugian, atau jika anggota tertentu korporasi melakukan tindak pidana, maka sesungguhnya perbuatan pidana tersebut merupakan tindak pidana yang dilakukan korporasi, yang pada akhirnya korporasi juga bisa dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang dilakukan. Korporasi dianggap melakukan suatu tindak pidana jika orang diidentifikasi dengan korporasi, bertindak dalam ruang lingkup jabatannya. Namun, jika orang tersebut melakukan tindak pidana dalam kapasitasnya sebagai pribadi, maka perbuatan tersebut bukan perbuatan korporasi. Berdasarkan dua teori tersebut, konstruksi yuridis yang dapat dijadikan pijakan untuk menyatakan bahwa korporasi juga dapat melakukan tindak pidana korupsi, adalah dengan melihat apakah tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pegawai atau anggota dari korporasi tersebut, masih dalam ruang lingkup atau kewenangan korporasi, ataukah semata-mata dilakukan atas kehendak pribadi. Apabila tindak pidana korupsi tersebut merupakan tindak pidana yang sesungguhnya masih dalam ruang lingkup dan kewenangan dari korporasi, maka perbuatan tersebut dianggap sebagai perbuatan korporasi, sehingga ia dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukan. Korporasi sebagai perkumpulan modal, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, telah menjadi subjek hukum pidana sama dengan subjek hukum perorangan. Akan tetapi, usaha untuk menjadikan korporasi sebagai subjek hukum pidana melalui beberapa tahapan sesuai dengan perkembangan dan pertumbuhan korporasi dalam suatu negara. Perkembangan korporasi sebagai subjek hukum pidana, menurut Marjono Reksodiputro, secara garis besar, tahapan perkembangan korporasi sebagai subjek hukum dapat dibagi dalam 3 tahapan, yaitu, tahapan pertama, tahapan ini ditandai dengan usaha-usaha agar sifat delik yang dilakukan korporasi dibatasi pada perorangan, au nuturlik person. Sehingga apabila suatu tindak pidana terjadi dalam lingkungan korporasi, maka tindak pidana itu dianggap dilakukan oleh pengurus korporasi tersebut. Dalam tahap ini, membebankan tugas pengurus atau zogplig kepada pengurus. Dengan demikian, tahap ini merupakan dasar bagi pasal 51 WVS Belanda atau pasal 59 KUHP yang isinya, dalam hal-hal di mana pelanggaran ditentukan pidana terhadap pengurus, anggota badan pengurus, atau komisaris, maka pengurus, badan pengurus, atau komisaris yang ternyata tidak ikut campur melakukan pelanggaran tindak pidana. Tahap kedua, dalam tahap ini ditandai dengan pengakuan yang timbul sesudah Perang Dunia Pertama, dalam perundang-undangan bahwa suatu tindak pidana dapat dilakukan oleh perserikatan atau badan usaha atau korporasi. Tanggung jawab untuk itu juga menjadi beban dari pengurus badan hukum tersebut. Perumusan khusus ini adalah apakah jika suatu tindak pidana dilakukan oleh atau karena suatu badan hukum, tuntutan pidana, dan hukuman pidana harus dijatuhkan terhadap pengurus. Secara perlahan-lahan, tanggung jawab pidana beralih dari anggota pengurus kepada mereka yang memerintahkan,
atau dengan larangan melakukan apabila melalaikan memimpin secara sungguh-sungguh. Dalam tahap ini, korporasi dapat menjadi pembuat delik, akan tetapi yang dipertanggungjawabkan adalah para anggota pengurus, asal saja dengan tegas dinyatakan demikian dalam peraturan itu. Tahap ketiga ini merupakan permulaan adanya tanggung jawab yang langsung dari korporasi yang dimulai pada waktu dan setelah Perang Dunia II. Dalam tahap ini dibuka kemungkinan untuk menuntut korporasi dan meminta pertanggungjawabannya menurut hukum pidana. Alasan lain adalah karena misalnya dalam delik-delik ekonomi dan fiskal, keuntungan yang diperoleh korporasi atau kerugian yang diderita masyarakat dapat demikian besarnya, sehingga tidak akan mungkin seimbang bila mana pidana dijatuhkan kepada pengurus korporasi saja. Juga diajukan alasan bahwa dengan hanya memidana para pengurus, tidak atau belum ada jaminan bahwa korporasi tidak akan mengulangi delik tersebut. Dengan memidana korporasi dengan jenis dan beratnya sesuai dengan sifat korporasi itu, diharapkan dapat dipakai korporasi untuk menaati peraturan perundang-undangan. Itulah topik ke-12 materi kuliah Hukum Pidana Ekonomi, yang disajikan di channel ini untuk membantu para mahasiswa maupun masyarakat awam yang ingin menambah wawasan. Tutorial ini dituturkan dan disubtitelkan agar dapat dibaca sambil didengarkan, atau didengarkan sambil dibaca. Jangan khawatir jika belum langsung paham. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video ini berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan tutorial.